Salam damai dan bahagia. Kita sering mendengar kalimat dari Dr. Yur Hasan bahwa manusia sebenarnya tidak rasional. Bahwa semua yang kita lakukan, bahkan hal-hal yang paling mulia sekalipun, adalah hasil kerja otak dan hormon. Moral, cinta, kesetiaan, spiritualitas, semuanya hanyalah efek biokimia. Tidak ada yang benar-benar suci, hanya proses biologis yang kompleks. Tapi benarkah begitu? Apakah kita benar-benar sesederhana itu? Apakah kebaikan hanya muncul karena kadar hormon menurun? Dan jika moral hanyalah efek otak, lalu apa bedanya manusia dengan binatang yang pandai berpikir? Yur Hasan adalah seorang dokter bedah saraf, dan ia berbicara dengan gaya ilmiah yang tajam dan menggoda. Ia mengatakan manusia bukan makhluk rasional. Kita hanya rasionalisasi makhluk yang dikuasai naluri. Kita makan, bekerja, menikah, bahkan berdoa, itu bukan karena sadar nilai, tapi karena mekanisme otak. Ada sistem dopamin, serotonin, oksitosin yang membuat kita senang, terikat, dan merasa bermoral. Menurutnya, ketika seseorang kehilangan hormon seks seperti testosteron, ia menjadi lebih tenang, lebih bermoral, lebih sopan. Moral hanyalah hasil keseimbangan hormon dan impuls biologis. Singkatnya, otaklah yang membuat kita tampak bermoral. Tidak ada Tuhan di situ, tidak ada nilai, hanya neuron, sinaps, dan kimia tubuh. Sekilas pandangan ini terdengar keren, ilmiah, rasional, bahkan membebaskan dari dogma. Ia seolah menampar moral palsu yang sering diselimuti agama atau budaya. Namun di balik daya tarik ilmiahnya, ada satu masalah besar. Ia mereduksi manusia menjadi mesin biologi. Ini yang disebut para filsuf sebagai reduksionisme biologis. Pandangan bahwa semua perilaku manusia bisa dijelaskan hanya lewat proses tubuh, tanpa perlu berbicara tentang makna, kesadaran, atau nilai. Kalau kita ikuti logika ini, maka tak ada lagi yang disebut kejahatan atau kebaikan. Karena semua hanyalah reaksi kimia. Seorang pembunuh tak bisa disalahkan karena mungkin dopaminnya terlalu tinggi atau amigdalanya terlalu aktif. Seorang malaikat pun tak bisa dipuji karena mungkin korteks prefrontalnya bekerja lebih baik. Kalau moral hanyalah biologi, maka seluruh fondasi hukum, etika, dan tanggung jawab manusia itu jadi runtuh. Mari kita mundur sejenak. Benar, tubuh kita memang biologis. Kita punya otak, hormon, dan insting yang kuat. Tapi manusia bukan hanya tubuh. Kita adalah makhluk yang menyadari dirinya sendiri. Ketika seseorang memilih berkorban, itu bukan sekedar insting, itu kesadaran moral. Sebuah keputusan melawan naluri. Contoh sederhana, ketika seorang ibu miskin memberi makan terakhirnya kepada anaknya, itu bukan reaksi kimia, itu keputusan nilai. Otak mungkin terlibat, tapi keputusan itu bersumber dari makna. Filsuf seperti Immanuel Kant sudah mengingatkan, manusia tidak hanya tunduk pada hukum alam, tapi juga mampu menciptakan hukum moral bagi dirinya sendiri. Dan disitulah letak kemanusiaan. Kita bukan sekedar hidup. Kita mengerti makna hidup. Mari kita lihat sejarah. Sejak zaman purba, manusia memang bertindak karena insting. Bertahan hidup, beranak, mencari makan. Tapi begitu manusia mengenal bahasa, simbol, dan kebersamaan, lahirlah budaya dan moralitas. Dari sinilah manusia mulai naik tingkat dari binatang ke makhluk yang bermakna. Agama lahir bukan karena hormon, tapi karena manusia
menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari dia. Hukum lahir bukan karena dopamin, tapi karena manusia ingin mencegah kekacauan. Seni lahir bukan karena dorongan seks, tapi karena manusia ingin mengekspresikan jiwanya. Ryu Hasan benar dalam satu hal, otak adalah alat yang luar biasa. Tapi alat itu bekerja untuk sesuatu yang lebih tinggi, kesadaran, nilai, dan tujuan. Kalau moral hanyalah efek hormon, maka tidak ada perbedaan antara Yesus yang rela disalib dan seekor simpanse yang berbagi pisang. Padahal di sanalah bedanya manusia dengan hewan. Kita mampu menentang naluri demi kebenaran. Inilah titik paling berbahaya dari pemikiran seperti Ryu Hasan ini. Ia menukar makna dengan mekanisme. Ia menjelaskan bagaimana manusia bertindak, tapi lupa menjawab mengapa manusia harus bertindak baik. Sains menjelaskan proses, tapi tidak bisa memberi makna. Ilmu memberi kita kemampuan, tapi bukan arah. Nazi pun memakai ilmu biologi untuk menjelaskan rasisme. Mereka bilang, kami hanya mengikuti seleksi alam. Tapi dunia tahu, itulah bencana ketika manusia menghapus moral di balik sains. Begitu moral hanya dianggap efek otak, kita kehilangan kompas etika. Dan disinilah peradaban mulai runtuh dari dalam. Filsuf dan antropolog sepakat, manusia adalah makhluk dua dunia. Tubuh dan makna, daging dan nilai. Tubuh kita mengikuti hukum biologi, tapi hati dan pikiran kita menembus batas itu. Kita bisa memilih menahan amarah, mengampuni, mencipta, menulis, berdoa, dan bertanya, untuk apa aku hidup? Tak ada neuron yang bisa menjawab pertanyaan itu. Tak ada hormon yang bisa menjelaskan makna penderitaan atau rasa damai saat berbuat baik tanpa pamrih. Hormon bisa mendorong kita berbuat, tapi makna yang memberi arah pada perbuatan itu. Kalau biologi adalah evolusi tubuh, maka moral adalah evolusi jiwa. Dalam ribuan tahun, manusia menciptakan hukum, etika, dan ajaran moral. Bukan karena hormon, tapi karena pengalaman penderitaan, refleksi, dan kesadaran kolektif. Moral adalah cara manusia mengatur kekuatan biologinya agar tidak menghancurkan dirinya sendiri. Tanpa moral, biologi akan menguasai kita. Kekerasan, kerakusan, dan nafsu yang tak terbatas. Justru karena kita sadar akan bahaya insting, kita menciptakan moral untuk menundukkan naluri. Inilah bukti bahwa moral bukan turunan dari hormon, tetapi kemenangan manusia atas hormonnya sendiri. Saya menghormati Ryu Hasan sebagai ilmuwan, tapi ilmu tanpa jiwa adalah mesin tanpa arah. Ketika otak dijadikan pusat segalanya, manusia kehilangan dirinya sendiri. Ilmu perlu moral, karena tanpa moral, sains bisa menciptakan senjata nuklir tanpa nurani. Ilmu perlu makna, karena tanpa makna, kehidupan jadi eksperimen tanpa tujuan. Manusia bukan hanya hasil reaksi kimia. Kita adalah kisah tentang penderitaan, pengampunan, cinta, dan harapan. Dan kisah itu tidak bisa ditulis dengan rumus biologi. Mungkin benar, semua bermula dari otak. Tapi bukan otak yang membuat kita manusia, melainkan kesadaran atas apa yang kita pikirkan. Kita bisa mempelajari neuron dan hormon, tapi tak satu pun mikroskop bisa menangkap makna hidup. Kita bisa memetakan sistem moral di otak, tapi tidak bisa menjelaskan mengapa seseorang rela mati demi kebenaran. Karena moral bukanlah sekedar mekanisme, ia adalah pilihan sadar untuk menjadi manusia. Ryu Hasan melihat manusia dari dalam tengkorak, tapi kemanusiaan sejati terlihat dari dalam hati. Ilmu bisa menjelaskan bagaimana kita hidup, tapi hanya nilai yang menjawab untuk apa kita hidup. Dan mungkin di sanalah letak batas antara otak dan jiwa,
antara hewan dan manusia, antara sains dan kebijaksanaan. Jika kamu percaya bahwa manusia lebih dari sekedar biologi, lebih dari neuron dan hormon, maka bantu sebarkan video ini, karena di tengah dunia yang semakin ilmiah, kita tidak boleh lupa. Peradaban berdiri bukan di atas otak, tapi di atas nurani.